Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 63. Sebuah mimpi yang terasa nyata. Sesampainya di rumah sakit, Winda langsung diberi pertolongan oleh dokter dan perawat-perawat di sana. Justin tak berhenti memijit tengkuk leher dan mengusap wajahnya. Takut terjadi apa-apa terhadap Winda. Setelah selesai ditolong dan diperiksa, Winda dipindahkan ke ruangan rawat inap VIP. "Tuan Justin, mari ikut saya ke ruangan. Ada yang ingin saya sampaikan," ucap dokter menghampiri Justin. Justin mengangguk, "Baik." Di ruangan dokter yang menangani Winda. "Tuan Justin, maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya, apa Tuan Justin adalah suami Nona Winda?" tanya dokter dengan raut tidak enak. Saya bukan suaminya," jawab Justin dengan berat hati. "Namun itulah kenyataannya." "Jadi, di mana suami Nona Winda?" tanya dokter itu kembali. Lagi-lagi Justin menghela nafas dan menjawab dengan berat. "Tidak ada, dia berada di jauh dari kota ini." "Kalau begitu saya akan menyampaikannya kepada Tuan Justin, mengenai keadaan Nona Winda juga kandungannya." "Ada apa dengan kandungannya? Apa ada sesuatu yang sangat serius?" "Benar Tuan, Nona Winda dan kandungannya dalam keadaan bahaya." Justin mengernyit, "Bahaya? Jika Nona Winda terus mengalami stres yang berlebihan, itu akan berdampak dengan keselamatan sang bayi. Begitupun juga dengan keselamatan Nona Winda. Jika terlalu banyak mengeluarkan darah, bisa-bisa Nona Winda akan keguguran. Itu tidak bisa sembarangan, bayi meninggal di dalam kandungan bisa membuat sang ibu dalam bahaya." Justin terdiam mendengar penjelasan dokter mengenai Winda. Tanpa sadar tangannya mengepal, Justin bingung harus berbuat apa. Dia tidak mau terjadi sesuatu yang buruk terhadap Winda. Tadi waktu Nona Winda sedang diperiksa, dia terus memanggil-manggil nama seseorang. "Dek." Tiba-tiba dadanya seperti ada yang pukul. Tidak mungkin pikirnya. Siapa yang dia sebut? Tanyanya dengan bibir yang bergetar dan mata yang berkaca-kaca. Seakan tidak sanggup mendengar jawabannya. Nona Winda memanggil-manggil nama John Lewis. Dor. Mati ditembak di dada pasti begitu menyakitkan. Sama seperti yang Justin rasakan saat ini. Bahkan saat tidak sadar pun Winda masih mengingat John. Justin semakin sadar jika cinta Winda dan John tidak akan pernah bisa dipisahkan. "Baiklah, kalau begitu terima kasih dokter." Justin beranjak dari kursinya. Ia berjalan dengan gontai keluar dari ruangan dokter. Di luar ruangan ia bersandar pada dinding, menutupi setengah wajahnya dengan telapak tangan. Ia menahan tangisnya, hingga dadanya yang terasa sesak. Namun sesaat kemudian dia mengusap wajahnya dan menarik nafas panjang. Mencoba untuk tenang. "Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Maafkan aku Winda, aku tidak bisa menepati janjiku padamu. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu." Justin merogoh sakunya dan mengambil ponselnya. Langsung menghubungi seseorang yang pastinya bisa membuat keadaan Winda membaik. Yang tak lain adalah John. "Aku akan memberitahumu sekarang Winda ada di mana, tapi kau harus cepat kemari. Jika tidak, aku mungkin tidak akan menjamin kau bisa bertemu lagi dengannya atau tidak." Itulah kata-kata yang diucapkan Justin kepada John yang berada di seberang panggilan. Yang pastinya membuat John langsung bersemangat untuk menjemput Winda kembali. Sedangkan di dalam ruangan VIP tempat Winda dirawat, Justin membuka pintu dengan perlahan, agar tidak mengganggu Winda yang masih belum sadar. Justin pun duduk di kursi tepat di sebelah tempat tidur. Memandangi wajah pucat Winda yang diberi selang oksigen, untuk membantunya bernafas. "Bencilah padaku setelah ini, tapi aku tidak menyesal.
Karena aku tahu inilah yang terbaik untukmu, bahkan untuk bayi yang ada di kandunganmu. Bahagialah bersama John, kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Jangan memikirkan masa lalu dan ego kalian masing-masing. Menataplah ke depan, dengan begitu aku juga akan mencoba melepaskanmu seutuhnya. Tangan Justin terulur hendak mengusap wajah Winda. Namun ia tersentak kaget ketika Naya membuka pintu secara tiba-tiba. Justin jadi gelagapan dan menarik kembali tangannya, memasukkannya ke dalam saku celana. "Kakak," teriak Naya. "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kau tidak memberitahuku jika kau sedang hamil?" Hiks, tangisannya pecah. Kenapa kau juga tidak memberitahuku tentang kakak? Kenapa baru sekarang?" Naya menatap sengit Justin dengan mata yang berairan. "Diamlah, kakakmu sedang istirahat. Jika dia sudah sadar, jangan membuatnya banyak pikiran dengan semua pertanyaan bodohmu itu. Sekarang kau sudah tahu tentang keadaannya. Jadi diamlah, dan lakukan hal yang baik untuknya." Justin memberi Naya pengarahan. Ia pun beranjak dari kursi lalu pergi keluar dari ruangan itu. "Kakak, kau baik-baik saja kan? Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu padamu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu," lirih Naya dengan isakannya. Ia menangis sambil menggenggam tangan Winda. Malam harinya sekitar pukul 10 malam. Justin mendatangi kembali ruangan VIP tempat Winda dirawat. Di sana ada Naya yang terlelap di sofa tidak jauh dari tempat tidur Winda. Justin melirik ke arah Winda yang sampai sekarang belum juga sadar. Tapi ia tidak terlalu memikirkan tentang itu. Karena dokter sudah memberitahunya, jika efek samping obat yang diberikan pada Winda bekerja dengan baik. Winda membutuhkan istirahat yang lebih banyak. "Nay," panggilnya dengan suara pelan seraya menyentuh pundak Naya yang tengah terlelap itu. Naya menggeliat dan membuka matanya perlahan. Kejutnya saat melihat wajah Justin yang ada di depannya. "Kau mengagetkanku saja, ada apa?" tanyanya sembari duduk dan merapikan rambutnya. Malu, pastinya ia sangat malu. Karena wajah bantalnya yang sudah terlihat oleh Justin. "Ayo kita pulang, istirahat di rumah jauh lebih nyaman," ucap Justin. "Buat apa? Kakakku siapa yang jagain?" tanya Naya dengan raut wajah bingung. "Aku sudah mengaturkan seorang perawat untuk menjaganya," jawab Justin. "Tidak, aku tidak mau. Aku mau di sini menemani kakak," tolak Naya dengan mengerucutkan bibirnya menatap kakaknya yang masih terlelap. "Hush, kau ini apa tidak bisa berbicara pelan? Kau bisa membangunkannya?" "Au, sakit." Naya meringis memegangi bibirnya yang dicubit oleh Justin. Dia menatap tajam penuh amarah pada Justin. "Awas kau ya," ancamnya. "Ayo cepat, besok aku harus kerja. Apa kau mau pulang sendiri?" "Tenang saja, Winda akan baik-baik saja, ada perawat yang menjaganya." Justin mencoba meyakinkan Naya kembali. Naya menatap kembali ke arah Winda, dia ragu untuk meninggalkan kakaknya sendirian. Baiklah." Menghela nafas dan segera beranjak dari sofa. Naya menghampiri Winda yang masih tertidur. Diusapnya dengan penuh kasih sayang pucuk kepala Winda. Lalu menoleh ke belakang. "Di mana perawat itu?" tanya Naya pada Justin. Dia akan datang sebentar lagi." "Ada apa?" Justin sedikit bingung dengan pertanyaan Naya. Dia takut Naya akan marah, jika mengetahui tidak ada perawat yang dia aturkan untuk Winda. Melainkan John lah yang akan menjaga Winda malam ini. "Aku mau bicara padanya, agar dia memperhatikan kakakku dengan benar-benar. Karena jika terjadi sesuatu pada kakak, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." "Bagaimana ini?
Dasar gadis licik. Kenapa dia pintar sekali untuk menyudutkan seseorang? Apa dia tahu aku sedang berbohong? Batin Justin. Naya menyipitkan matanya ke arah Justin. Aku tidak percaya padanya. Batin Naya. Dia akan segera datang, kau tidak perlu khawatir. Perawat itu sangat profesional melakukan pekerjaannya, jawab Justin seraya membuang muka ke arah lain. Menghindari tatapan menyelidik Naya. Baiklah ayo kita pulang, Naya kembali menatap Winda. Kakak, aku pulang dulu. Istirahatlah besok aku akan kembali. Justin menghela nafas lega. Mereka pun segera pergi dari ruangan itu. Meskipun berat hatinya meninggalkan sang kakak. Namun yang dikatakan Justin benar. Dia harus istirahat yang cukup, untuk bisa terus menjaga Winda. Naya mesti menjaga kesehatannya sendiri. Di lobi rumah sakit. Ketika baru keluar dari lift dan berjalan sekitar beberapa meter. Mata Justin membulat, melihat seseorang yang nampak familiar memasuki pintu lobi dengan tergesa-gesa. John, ucapnya pelan. Apa kau bilang? Tanya Naya yang tidak sengaja mendengar Justin bicara. Tidak, aku tidak bilang apa-apa, jawab Justin sedikit tergagap. Dasar aneh, aku dengar kau menyebut nama kakak ipar. Di mana dia? Naya hendak menoleh ke arah pandangan Justin. Tapi tiba-tiba saja, Justin langsung menarik Naya ke dalam dekapannya. Membuat Naya terhuyung dan wajahnya menabrak dada bidang Justin. Hei, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Pekik Naya sembari mencoba melepaskan dekapan Justin. Tetaplah seperti ini, ada petugas yang membawa barang-barang. Kau bisa terkena nantinya, jawab Justin. Apa? Naya mengerutkan keningnya. Dek. Sama seperti waktu di pesta, lagi-lagi Naya merasa dadanya berdebar sangat cepat. Terlebih saat tidak sengaja menghirup aroma tubuh maskulin Justin. Membuatnya semakin merasa gugup dan susah menelan salivanya sendiri. Sedangkan Justin memberikan kode pada John yang tertegun melihatnya memeluk Naya. Entah apa yang sedang dipikirkan John. Ia pun segera masuk ke dalam lift. Setelah liftnya tertutup, Justin kembali menghela nafas lega. Dia kembali tersadar jika sudah sangat lama dia memeluk Naya. Seketika Justin melepaskan dekapannya. Gugup merapikan pakaiannya dan segera berlalu pergi meninggalkan Naya. Naya masih tidak bisa berkata-kata. Ia menatap punggung tegap pria yang baru saja memeluknya itu. Kenapa dadanya semakin berdebar-debar? Naya pun memegangi dadanya itu. Apa-apaan kau ini? Kenapa kau berdebar-debar seperti ini? Sangat memalukan, bagaimana jika dia tadi mendengarnya? Naya kau sangat bodoh. Naya merutuki dirinya sendiri sambil mengacak-acak rambutnya. Lalu berlari mengejar Justin yang sudah keluar dari lobi. Sedangkan di sisi lain di dalam lift rumah sakit. Apa mereka berdua memiliki hubungan? Pikirnya. Melihat Justin yang baru saja memeluk Naya. John berpikir jika keduanya mungkin memiliki hubungan. Namun ia tidak mau terlalu memikirkan itu. Yang jadi masalah sekarang, apa yang akan ia katakan pada Winda? Saat bertemu setelah sebulan lebih berpisah. John merasa sedikit canggung. Sesampainya di depan pintu ruangan VIP yang sudah diberitahukan Justin padanya. John menatap kaca di tengah pintu itu, memperlihatkan isi di dalam ruangan tersebut. Winda, lirihnya dengan tangan yang terulur mengusap kaca, seakan sedang menyentuh Winda. Sial, pekiknya kembali. Ia langsung berbalik badan dan mengusap wajahnya dengan kasar. Kau benar-benar brengsek John. Dia terbaring lemah di sana, itu semua karenamu. Jika saja waktu itu aku tidak egois dan gegabah, Winda tidak mungkin seperti ini.
Lama dia berdiri di depan ruangan itu. Langkahnya terasa berat, seberat rasa bersalah yang ia rasakan. John menyalahkan dirinya sendiri yang membuat Winda sampai seperti itu. "Maafkan aku Winda," ucapnya memegangi dada yang terasa sesak. John pun mengusap tetesan air mata yang sempat terjatuh di pipinya. Lalu ia meyakinkan diri untuk masuk dan bertemu dengan Winda. Mata John berkeliling menatap seisi ruangan, lalu berhenti pada satu titik. Di mana seseorang yang dia rindukan sedang terlelap. Dengan wajah mata bengkak dan bibir yang pucat. Selang oksigen juga tertempel di hidungnya. Apakah sesak itu menjalani kehidupan selama sebulan lebih tanpa John? Hingga bernafas pun harus dibantu dengan selang oksigen. Tap tap tap. Langkah kakinya terdengar pelan dan berat mendekati tempat tidur Winda. Ia meraih tangan kanan Winda. Mengusap punggung tangan tersebut yang terasa dingin. "Aku datang Winda," ucapnya dengan senyum yang dipaksa. Air matanya tidak bisa ditahan, menetes begitu saja. John terduduk di kursi sebelah tempat tidur. Ia menangis memegangi tangan Winda. "Maafkan aku sudah membuatmu seperti ini. Jika ada yang harus dihukum, itu adalah aku, bukan kau Winda. Kau harus menanggung sebuah kesalahan yang bahkan tidak pernah kau perbuat, karena kebodohanku. Kau pasti sangat membenciku." Sesekali ia mencium punggung tangan Winda dengan penuh kasih. Ingin rasanya dia pergi dari tempat itu, karena merasa sudah gagal melindungi Winda. Namun diurungkan niatnya itu. Cukup sekali tidak akan ada yang kedua kalinya dia harus kehilangan Winda. Wanita yang sangat ia cintai. Separuh nafasnya adalah Winda, jika dia tidak ada. Hidup John terasa sesak, sama halnya dengan bulan yang kehilangan cahayanya. Dinginnya udara pagi itu membuat Winda terbangun dari tidurnya. Ia mengerjap beberapa kali, menatap langit-langit ruangan tempat ia berada. Lapun melepaskan selang infus di hidungnya. Merasa sudah tidak membutuhkan itu lagi. Meskipun tubuhnya masih terasa lemas. La mengelus perutnya. Mengingat kesakitan yang ia rasakan kemarin. Hingga mengeluarkan banyak darah. Jujur saja waktu itu Winda merasa dirinya sudah hancur. Dia sudah kehilangan bayinya, Winda sangat takut. Namun Tuhan ternyata berkehendak lain, Winda bersyukur bayinya bisa diselamatkan. "Baby, maafkan Mommy," lirihnya sambil terus mengelus-elus perutnya itu. Akhirnya benih-benih kristal itu menetes. Winda tidak bisa menahannya lagi. "Jika terjadi sesuatu padamu, Mommy tidak akan pernah memaafkan diri Mommy sendiri." Saat hendak mengusap air matanya, tidak sengaja tangannya bersentuhan dengan tangan seseorang. Tentu saja Winda sangat terkejut. "John," lirihnya sambil mengerutkan kening. Apa dia tidak salah lihat? Apa jangan-jangan sekarang dia masih bermimpi? Pikir Winda. Dilihatnya John yang tengah terlelap duduk di kursi dan menyandarkan kepalanya di pinggiran tempat tidur. Winda kembali merasakan matanya memanas dan nafasnya tidak beraturan. Debaran dadanya terasa begitu nyata. Tanpa sadar tangannya pun terulur menyentuh wajah John. "Hicks, kenapa rasanya begitu nyata? Kenapa aku terus bermimpi tentangmu? Aku sangat merindukanmu John, Hicks. Winda menutup mulutnya agar tidak terisak. Namun tidak bisa, dia semakin merasa sesak. Winda kembali menatap ke arah John. Entah kenapa mimpi kali ini terasa nyata dari mimpi yang sebelum-sebelumnya. Winda pun menggerakkan kembali tangannya untuk menyentuh tangan John dan menggenggamnya kuat. Hangat dan lembut, rasanya sama seperti tangan John yang asli. Winda menarik dengan cepat tangannya lalu memegangi dadanya yang sesak. Ia memalingkan tubuhnya ke arah yang berlawanan. Menangis terisak-isak.
Sadarlah, bagaimana aku bisa melupakanmu jika kau selalu hadir di dalam mimpiku. Hiks, aku sangat merindukanmu John, ucapnya dengan suara bergetar karena isakan. Namun tiba-tiba saja, aku juga sangat merindukanmu, Winda. Seketika mata Winda membulat. Dia sangat terkejut mendengar John yang ada di dalam mimpinya berbicara. Karena biasanya John tidak pernah mengeluarkan satu kata pun di dalam mimpi Winda. La pun segera menoleh kembali ke arah John. "Apa kau bilang barusan?" tanyanya. "Aku merindukanmu, sangat merindukanmu Winda," ucap John lagi. Winda pun langsung memeluk John dengan sangat erat. "Hiks, kenapa John? Kenapa kau bicara seperti itu? Kenapa kau tidak seperti biasa? Selalu hadir dalam mimpiku, tapi kau tidak pernah bicara. Tapi, jika seperti ini, bagaimana aku bisa melupakanmu? Aku merindukanmu, sampai-sampai rasanya aku mau mati. Aku rasa aku sudah hampir gila, karena tidak bisa melupakanmu." Winda merasakan tangan John yang begitu nyata mengelus-elus punggung belakangnya. Membuat Winda semakin merasa sesak. "Kau tidak perlu melupakanku, Winda," ucap John. Winda mengernyit dan melepaskan pelukannya. Ditatapnya wajah John, yang ternyata ada beberapa tetesan air mata di pipinya. "Aku sangat mencintaimu, maafkan kebodohan yang aku perbuat. Dan jangan pergi lagi dariku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau tahu, aku paling benci jika melihatmu meneteskan air mata. Namun kali ini kau meneteskannya karena diriku." Winda semakin terharu, ia mengusap tetesan air mata di wajah John. "Aku tidak akan pernah melupakan mimpi indah ini John, rasanya begitu nyata." John meraih tangan Winda yang menyentuh wajahnya. Lalu menggenggamnya dengan erat. "Ini bukan mimpi Winda. Aku benar-benar ada di sini," ucapnya. "Tidak John, ini adalah mimpi." Winda tersenyum sambil menggeleng. "Kau tidak mungkin ada di sini. Karena aku tahu kau sangat membenci diriku dan ayahku," lanjutnya. John menarik nafas panjang, dia merasa sangat bersalah. Telah membuat Winda sangat bersedih, karena kelakuannya. "Maafkan aku," lirihnya. Bersambung.